Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk mengikuti perkembangan kasus dari Bapak Roy Suryo ya. Setelah beberapa waktu yang lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian berdasarkan sara ya, karena unggahannya soal meme stupa Candi Borobudur yang mirip dengan gambar wajah Bapak Presiden Jokowi. Jadi semalam itu Bapak Roy Suryo kembali diperiksa untuk yang ketiga kalinya ya sebagai tersangka, dan pada akhirnya beliau kemudian ditahan. Seperti apa kabar beliau? Mari kita simak video berikut. Dilaporkan oleh seseorang pelapor atas nama Kurniawan Santoso. Kemudian persoalan yang dilaporkan adalah kasus ujaran kebencian. Di mana hal ini ditangani oleh Subdit 4 Cyber Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Kemudian hasil daripada penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok yang mengandung sara dan atau penistaan terhadap agama tertentu. Kemudian beberapa langkah yang telah dilakukan oleh penyidik mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan bisa saya sampaikan. Diantaranya penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Di antaranya adalah saksi ahli bahasa, saksi ahli agama, kemudian saksi di bidang media sosial, saksi sosiologi hukum, ahli pidana, dan juga saksi terkait dengan ITE. Di samping para saksi-saksi ahli tadi yang kita periksa, kita juga telah memeriksa saksi-saksi lain yang mengetahui terkait dengan unggahan yang dilakukan oleh saudara Roy Suryo, di mana dalam unggahan tersebut mengandung unsur sara atau ujaran kebencian, permusuhan terhadap agama tertentu. Kemudian setelah tahap penyelidikan, maka beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan tahap penyidikan sudah kita tingkatkan, penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian dalam tahap penyidikan, saudara Roy Suryo sudah kita lakukan beberapa kali pemeriksaan. Kemudian penetapan beliau sebagai tersangka juga sudah kita lakukan pada pemeriksaan sebelumnya. Namun di akhir pemeriksaan memang tidak dilakukan penahanan dengan alasan pertimbangan penyidik dan juga alasan yang disampaikan yang bersangkutan alasan kesehatan. Hari ini penyidik telah memanggil yang bersangkutan tadi siang mulai pukul 13.00 di Polda Metro Jaya sudah dilakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita dahului dulu dengan memeriksa kondisi kesehatannya oleh tim Dokes Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan dari tim Dokes Polda Metro Jaya disimpulkan bahwa yang bersangkutan sehat, jasmani maupun rohani, sehingga dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka.
Saya tidak sampaikan apa yang menjadi materi pemeriksaan hari ini atau pertanyaannya, tetapi tentunya ini adalah melanjutkan keterangan yang diperlukan penyidik yang dianggap masih kurang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari tadi siang, maka penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Itu tadi teman-teman konferensi pers dari Polda Metro Jaya ya. Jadi sekali lagi Pak Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian dan penistaan agama ya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 156A KUHP. Teman-teman sekalian, jadi kalau untuk perkara-perkara penistaan agama, ujaran kebencian berdasarkan sara, itu tentu para ahli yang dilibatkan itu banyak, tidak sekedar ahli pidana saja ya. Tadi disampaikan ada ahli bahasa, ada ahli sosiologi, ada ahli agama, kemudian ahli ITE ya, ahli digital forensik ya. Karena memang untuk bisa menentukan apakah sebuah perkataan atau redaksi kalimat itu mengandung sebuah unsur ujaran kebencian itu tentu tidak terlepas dari penilaian dari ahli bahasa. Yang paling utama itu di samping ahli pidana ya ahli bahasa. Karena kalau ahli bahasa itu bisa tahu makna dibalik kalimat itu, arahnya kemana, konotasinya seperti apa, begitu. Mereka yang punya expert soal itu. Itu teman-teman. Jadi Pak Roy Suryo pada pemeriksaan tambahan yang ketiga ini ditahan ya. Beliau ditahan karena tadi sebelum adanya pemeriksaan beliau juga diperiksa secara jasmani, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, dan dinyatakan sehat sehingga dilakukan penahanan. Dan mungkin ini efek dari kemarin Pak Roy Suryo ya. Kalau dalam pemeriksaan sebagai tersangka beberapa waktu yang lalu tidak ditahan karena alasan kemanusiaan, alasan sakit dengan leher yang disangga begitu, tetapi beberapa hari yang lalu Pak Roy Suryo muncul di publik di sebuah acara komunitas Mercedes-Benz ya, ketawa-ketawa begitu. Dan itu menjadi sorotan dari publik. Dan saat itu Pak Roy Suryo minta maaf gitu, kenapa Pak Roy Suryo datang ke acara komunitas mobil itu ya. Tapi ya menurutku kenapa minta maaf gitu loh. Gak ada yang salah kok, kan orangnya jadi sehat begitu. Dan sekarang karena memang sudah terbukti kondisinya sehat, tentu akan dilakukan penahanan. Teman-teman, kalau menurut prediksiku ya nanti vonisnya ya tidak lebih dari setahun lah, mungkin setahun ke bawah ya. Ya hampir imbang seperti Pak Yahya Waloni, kemudian Ferdinand Hutahian. Karena kalau pelaku pencemaran ujaran kebencian ini bersikap kooperatif, meminta maaf, itu akan menjadi sebuah pertimbangan bagi majelis hakim. Beda kalau sama si kece gitu. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.